Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan mockup web Upsigram. Sebelum kepada pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Arif Rahman Maulidan dengan NIM 12 20 08 10. Lalu ada Rofi Faturrahman dengan NIM 12 20 09 77. Ada Raihan dengan NIM 12 20 07 74. Lalu ada Gina Citra Novitasari dengan NIM 12 20 07 90. Dan ada saya sendiri Tasya Aulia Urahman dengan NIM 12 20 10 81. Oke, sekian perkenalannya. Langsung dilanjut untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Teh Gina Citra Novitasari. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Citra Novitasari dengan NIM 122000790. Saya di sini sebagai pemateri 1. Latar belakang. Pada saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya teknologi komputer, sudah sangat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Dan salah satu produk teknologi yang populer adalah produk website. Solusi pengembangan. Membuat forum atau sosial media mahasiswa yang mudah dan simpel berbasis web menjadi solusi masalah yang terjadi saat ini. Membentuk forum website yang mudah dan simpel tentu tidak mudah. Harus melalui analisa dan riset yang mendalam. Manfaat program. Mahasiswa bisa bebas mengekspresikan diri, kemudahan dalam menyampaikan pesan, memperluas koneksi antar mahasiswa maupun alumni, kemudahan mencari loker. Oke, terima kasih banyak kepada Teh Gina Citra Novitasari yang telah memaparkan materinya. Dilanjut untuk materi kedua akan disampaikan oleh Rofi Faturrahman. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan materi. Yang pertama di sini ada pengertian website. Website menurut Novi Pujiastuti tahun 2021 adalah sebuah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Website memiliki variasi yang hampir tidak ada habisnya, termasuk situs pendidikan, situs berita, forum, situs media sosial, situs e-commerce, dan sebagainya. Yang kedua, ada pengertian media sosial. Media sosial menurut Waryanto tahun 2021 adalah media online yang menduduki interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Definisi lain dari media sosial juga dijelaskan oleh Van Dijk yang mengungkapkan bahwa media sosial adalah media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi, menurut Nasrullah tahun 2014. Maka dari itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Yang ketiga ada pengertian mockup. Mockup menurut Hanifah tahun 2015 adalah salah satu software yang digunakan dalam pembuatan desain atau prototyping dalam pembuatan tampilan user interface sebuah aplikasi. Mockup ini sendiri bisa dibuat dengan secara manual dengan mengandalkan kertas, cat warna, dan pena. Akan tetapi juga bisa dibuat secara lebih modern dengan mengandalkan aplikasi seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, Marcomedia Freehand, Adobe Illustrator, dan sebagainya. Bahkan bisa juga memakai aplikasi khusus untuk mockup desain website. Terima kasih, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Rofi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk pemaparan materi ketiga akan disampaikan oleh Arif Rahman Maulidan. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pembahasan proyek kita. Oke, lanjut dari halaman 9.
alasan kita memakai software Ninjamock dikarenakan aplikasi Ninjamock ini adalah suatu software website mockup yang memiliki banyak fasilitas dan mudah digunakan oleh siapapun. Jadi itu alasan kita menggunakan software Ninjamock. Kita lanjut. Nah, di sini ada tampilan sebagai user. Jadi ada teks supaya bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan web. Lalu ada icon yang menarik. Ada header, kemudian ada slider untuk scroll atas dan bawah. Kita lanjut. Nah, di sini terdapat halaman login ya, bisa kita lihat dulu bersama. Oke, jika memang kita sudah terdaftar dalam website ini, jadi kita langsung saja login dengan username ya, berupa name dan juga passwordnya. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide pendaftaran, daftar baru. Jadi jika kalian yang belum mendaftar pada website ini, jadi kalian harus daftar dulu. Nah, di sini terdapat satu data yang harus kalian isi untuk mendaftar ke website tersebut. Jadi Anda harus menginputkan berupa name, nama, password, dan juga konfirmasi ya. Takut ada typo. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada halaman beranda. Jadi ketika kita sudah login ke dalam website tersebut, lalu otomatis muncul ke halaman beranda. Oke. Halaman awal ini fungsinya untuk sharing atau ya, jadi info-info itu ada di dalam beranda ini ya. Dan juga bisa sambil berinteraksi, bisa sama user gitu ya. Misalnya saya memposting, kalian mengomentar, kasih like atau gimana. Jadi kelebihnya ini bisa berkomentar ya. Kita lanjut. Terdapat halaman diskusi, memiliki sidebar sama seperti halaman Belanda ya. Tetapi untuk halaman diskusi ini ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati user. Jadi seperti dilarang ya, kalian tahu sendiri. Oke, lanjut untuk isi diskusi. Jadi untuk postingan atau thread di halaman diskusi ini, contohnya nama si OP atau pemasti tidak dicantumkan ya. Jadi random ya. Takutnya kan kalian pemalu untuk posting atau untuk berbagi. Jadi kita memberikan kalian fasilitas ya, kebebasan. Karena apa? Karena identitas kalian itu tidak diketahui ya, jadi anonim. Jadi kalian bisa berekspresi bebas tetapi dengan aturan tertentu. Lalu lanjut. Jadi tidak hanya mahasiswa ya. Di sini terdapat halaman khusus alumni. Jadi tiap alumni itu bisa berbagi, bersaling berinteraksi, terutama berbagi. Yang paling penting itu terutama ya. Apalagi yang buat kalian yang memang ingin melanjutkan kehidupan yang baru, yaitu pekerjaan. Nah, ini bisa saling berbagi. Melalui info-loker pasti ada gitu ya. Selalu update. Kita lanjut. Nah, di sini juga kita bisa melihat profil kita ya. Di sini kalian bisa lihat tampilannya. Dan kemudian kalian itu dibebaskan ya untuk mengganti avatar atau foto, juga mengganti password ya. Ya, siapa tahu kan kalian pengen password yang lebih unik gitu ya. Ada halaman pengaturan. Halaman pengaturan di Askes menggunakan tombol di bawah profil. Ya, kalian bisa menggunakan contohnya tampilan ke dark mode atau sebaliknya. Dark mode bisa digunakan ketika hari sudah malam ataupun sebaliknya. Dapat juga kontak us dan about us di halaman ini. Kontak us sebagai jika ada memang kekurangan atau kritik saran, ya, boleh kalian lapor ke kontak kita gitu ya, yang ada di halaman ini. Dan juga tentang about us, itu ada suatu tentang kita gitu ya. Jadi kita menjelaskan bagaimana sejarahnya mengenai perintisan website ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menggunakan dark mode. Ya. Jujur saja saya sendiri suka menggunakan dark mode. Mau itu ketika siang, pagi,
pagi dulu ya, lalu siang ataupun malam gitu ya. Saya selalu menggunakan dark mode. Oke, lanjut opsional itu. Lanjut, nah ini adalah tampilan ketika logout sebagai user. Jadi untuk logout itu cukup dengan mengklik tombol logout, lalu ditekan saja konfirmasi yes. Oke, selesai. Terima kasih dari saya kembalikan kepada admin. Mohon maaf tadi lupa. Baik, terima kasih banyak kepada Arif yang telah memaparkan materinya. Langsung saja untuk materi terakhir atau materi yang keempat akan dibawakan oleh Raihan. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang mockup halaman sebagai admin. Halaman login. Di halaman login sama halnya seperti halaman sebagai user, memiliki tampilan yang sama. Admin juga harus memasukkan username atau NIM sama passwordnya yang dibuat sebelumnya. Sudah dijelaskan di materi sebelumnya kalau si program tersebut ini bisa melakukan navigasi pencarian. Nah, di sini ada perbandingan halaman pencarian sebagai user biasa sama sebagai admin. Kalau di user tuh bisa untuk mencari user yang lain atau melihat akun yang lain, juga bisa melihat postingan yang sudah dipost gitu. Nah, kalau sebagai admin bisa juga mencari user sama postingan, cuman kalau sebagai admin itu bisa mengubah tuh, memiliki manajemen postingan sama manajemen user. Selanjutnya ini ada halaman manajemen user. Nah, tadi kan si admin itu bisa menghapus atau ngekunci atau ngebanin user sama postnya. Nah, nanti tuh disimpan di sini. Yang dimana tuh nanti bisa dibalikan lagi, bisa di unbanned gitu. Mungkin tampilannya terlalu simple ya, bisa dirubah lagi nanti. Sama halnya seperti user, admin juga memiliki dark mode atau tema gelap untuk mengubah halaman jadi gelap, dan juga memiliki modal logout ya, tampilan tombol modal logout. Ya, sama seperti user biasa. Segitu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Raihan yang telah memaparkan materinya. Untuk bagian terakhir mungkin ada sedikit penutup yang akan disampaikan oleh saya. Fenomena kehadiran media sosial sebagai dampak besar dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang luar biasa. Dengan berbagai layanan yang dapat digunakan, media sosial telah merubah cara berkomunikasi dalam bermasyarakat. Kehadiran media sosial bahkan mampu memberikan dampak dalam cara berkomunikasi di segala bidang. Salah satu dampaknya mungkin bisa dilihat dalam sistem pembelajaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada presentasi tadi, mungkin forum mahasiswa yang kita buat bisa menjadi sarana pembelajaran atau pertukaran informasi antara mahasiswa, dan juga sebagai tempat diskusi serta mengekspresikan diri pada mahasiswa tersebut. Sehingga mungkin media yang kami buat bisa lebih meningkatkan komunikasi antar mahasiswa di kampus. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.